Halo, kembali lagi berjumpa dengan saya di Tips and Tricks bersama Mary Kristuti dan malam hari ini 10 Oktober 2021 kita masih dalam sequel tentang UMKM. Untuk kalian para pelaku UMKM, ayo segera masuk sini dan kita mau belajar sama-sama ya tentang bagaimana kita melindungi produk UMKM yang kita ciptakan dengan desain industri dan rahasia dagang ya. Masih bersama dengan teman-teman penyuluh dari Kemenkumham dan ini sebenarnya materi yang kalian harus tahu ya. Kalian nggak akan dapetin ini di luaran dengan begitu aja, tapi di sini setiap hari Sabtu kalian bisa sambil belajar, sambil pacaran, sambil malam mingguan sama Tante Mary. Yeay, ada siapa aja? Aku tegur sapa dulu ya. Aduh sorry ya Tante Mary baru pulang terus aduh apa kalau orang Jawa bilangnya apa? Eh Kumbrio apa sih gumbrio, aduh kok gue ngerasa nggak jadi orang Jawa hari ini. Oke, ada fix smartphone training. Oh ya boleh boleh dong, masa nggak boleh. Kakak Raffi Gani, hai Pak SBY. Ada, oh Kakak Fabian, hai Koko. Ada Johanna Melianta, semangat Pak Yobi. Pak Yobi punya fans loh. Hai Mr. A, hai Ca Semarang, hai Bang Ahmad Masnun, hai Bang Lencai Boncai. Oh Gobios, iya ini Gobios nih, Gobios ini. Ini nggak ada bedakan ya men. Ini nggak ada bedakan, emang panas, keringetan lah kan tuh Gombios. Gombios Pak pakai M. Kok jadi bahasa Jawa, jadi latihan bahasa Jawa di sini kan. Oh, oke. Teman-teman, ini sesuatu yang uh, kita mau mengulas agar teman-teman tahu gimana apa pentingnya desain industri pada produk UMKM. Lalu kenapa desain produk UMKM ini butuh dilindungin? Nih, kita harus tahu kenapa sih butuh dilindungin. Terus informasi rahasia dagang itu kenapa harus dijaga? Wow, luar binasa. Banyak sekali hal penting. Ada Kakak Jogita. Iya. Nah, aduh kalian pacaran di sini kayak ada suami istri kayak di sini nih. Semoga bermanfaat. Iya, harusnya bermanfaat. Makanya kita tiap Sabtu adain ini supaya teman-teman semua tercerahkan, ya kan? Selamat malam juga Kakak Iin, semoga berguna dan ingat, hari ini kalian bebas bertanya tentang apapun yang terkait dengan bagaimana kalian melindungi produk UMKM ciptaan kalian ya, baik dalam desain industri maupun rahasia dagang ya. Manfaatkan sesi ini 1 jam ke depan untuk bertanya, jawab sehingga kalian tercerahkan. Karena hal-hal yang baik untuk kalian tuh kita coba suguhkan di sini sebagai bentuk kecintaan kita kepada sesama anak bangsa, ya kan? Iya. Masih bersama dengan narasumber yang kemarin, tapi cuma satu. Ya, jadi sekarang 1 lawan 1. Kayak orang pacaran dong berarti ya, cewek sama cowok di sini. Ada siapa di sini? Oke. Salam kenal juga Kakak Fix Smartphone. Semoga berguna tayangan malam hari ini dan untuk kalian yang ketinggalan edisi setiap hari Sabtu bersama rekan-rekan penyuluh dari BPH Kemenkumham atau dari BNN juga ada. Kalian silakan roaming around. Roaming around itu berselancar di channel saya, di playlist saya dan cari video-video yang kalian butuhkan ya. Atau mampirnya di tab community untuk ngecek ada apa sih, yang akan datang apa sih, yang udah lewat apa sih. Oke. So, saya akan mengundang narasumber kita. Halo Kakak Yobi. Halo Mbak Mary, halo apa namanya, penonton teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih, selamat malam. Selamat malam buat semua. Udah sediain ini belum? Kakak Siap, Yobi. Siap. Oh ya udah saya sudah seruput minum siap. dulu. Hmm. Bener-bener sumuk men, sumuk bener. Oke, Kakak Yobi, kita kan kemarin minggu lalu bahas tentang UMKM. Makanya kenapa sequelnya Ya, UMKM lagi ya. Dan ya. ini terkait dengan hal-hal yang kita nggak tahu. Ya, kita mungkin menganggap remeh tentang desain industri, orang desain industri aja nggak ngerti, ya kan? Begitu kejadian baru, oh itu penting ya, gitu kan? Oh harus begini ya, apalagi ngomongin rahasia dagang. Nah, Kak Yobi kayaknya nge-lag deh. Kak Yobi Oh, bisa baik, mendengar, bisa mendengar saya? mendengar, saya mungkin Oh, sambil Alhamdulillah, kukira aku kehilangan dirimu. Nggak boleh baper penonton.
Ya, baik. Oke, Kak Yobi, kita akan mulai dari Siap. definisi dulu kali ya. Desain industri itu apa, Kak Yobi? Baik, sebelumnya saya kasih dasar hukumnya dulu kali ya Mbak Mire. Jadi Mm-mm. desain industri itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, apa sih desain industri? Desain industri itu suatu kreasi dari suatu produk dalam Putus-putus Kakak bentuk Yobi, sinyalnya konfigurasi putus-putus. atau komposisi garis. Baik. Desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Estetis ini ada Keindahan. lebih ke daya tarik seperti itu. Oh, daya Pada tarik. suatu produk. Iya, pada suatu produk, komoditas industri maupun kerajinan tangan. Nah, desain industri ini bisa berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Kira-kira seperti itulah. Oke, berarti ini adalah sebuah penjelasan tentang produk yang kita keluarkan. Iya, betul. Jadi contohnya sih yang gampang itu desain mobil, terus kemudian kan ada terkadang UMKM tuh ada yang tentang kerajinan tangan. Nah, itu desain-desain dari kerajinan tangannya atau bahkan biasanya nih kalau apa namanya UMKM atau usaha makanan kan biasanya mereka punya bungkus packaging. Nah, bentuk dari packaging itu namanya desain industri di sana. Contohnya seperti itulah kira-kira. Jadi kemasan dari jualan kita itu yang disebut sebagai contoh dari desain industri. Nah, Iya, berarti kan banyak banget pabrik-pabrik packaging ya yang menyediakan jasa pencetakan packaging ya. Nah, berarti kalau kita mau nyetak ke mereka, sebentar nih, kita nyetak ke mereka dengan kuantiti sekian gitu kan, dengan desain seperti ini, berarti apakah desain ini menjadi milik kita atau cuma sekedar nyetak terus tiba-tiba kemudian orang lain copy paste dengan kejadian mirip-mirip, kan kita nggak tahu ya Kakak Yobi ya. Iya, betul. Nah, kita akan ya silakan. Baik. Kita misalnya kita mau bikin suatu desain gitu kan untuk packaging makanan lah, mungkin apa namanya ayam geprek atau apalah bungkus kan biasanya kotak gitu ya Mbak Mary kan. Ya, Dan betul. yang tadi Mbak Mary bilang kalau minta bikinin banyak lah pengusaha packaging itu kan, kita minta bikinin mereka di apa namanya nggak cuman bentuknya aja yang unik, kadang bentuknya biasa pun kotak tapi di situ kan ada apa namanya gambar-gambar desain gambarnya dari di kotak itu kan. Nah itu juga termasuk desain industri, nggak cuman bentuknya yang unik karena desain industri ini nggak cuma 3 dimensi tapi juga 2 dimensi seperti itu. Jadi yang kita lindungi adalah desainnya seperti itu. Desainnya, oke, desainnya, iya. Untuk yang mau bertanya silakan ketik aja, nanti kita akan sesuaikan dengan modulasi dari tema yang akan berjalan ya, silakan. Oke. Nah, kalau ngomongin desain berarti packaging ya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi bisa berupa garis, warna atau gambar ya. Kita bahas itu dulu ya. Nah, sekarang kalau kita udah ngomongin tentang desain industri, berarti penting dong desain industri ini pada UMKM, ya kan? Dan sebenarnya apa gitu loh, kenapa butuh dilindungin, Kak Yobi? Oke, kenapa nggak butuh? Jadi desain industri ini kan kita bilang kan digunakan dalam produk gitu kan. Misalnya kemasan itu kan itu untuk menjadi daya tarik gitu kan. Kenapa mesti penting? Kenapa penting? Karena semakin menarik desainnya, semakin orang akan membeli. Jadi desain itu menjadi daya tarik untuk pembeli ya beli gitu kan. Yang pertama, yang kedua juga menambah nilai suatu produk. Kalau desainnya bagus, itu juga kelihatan lah dari mutunya. Kadang packaging yang bagus jadi terlihat higienis lah. Jadi nilai produknya kan nambah juga kan seperti itu. Kemudian misalnya pengusaha ini punya beberapa produk gitu kan. Terus produknya ini pakai desain yang itu aja gitu kan. Pembeli yang atau pelanggan yang makin lama bosan gitu kan.
Jadi mereka butuh desain baru untuk menyegarkan. Seperti contohnya yang namanya mungkin ya kalau biasa bapak-bapak nih yang ngerti nih apa namanya desain mobil Kijang. Dari dulu Kijang buaya, Kijang doyok, Kijang apa Iya, sampai sekarang Kijang betul. Innova itu kan Iya, selalu diperbaharui bentuknya karena benar. bentuk 3 dimensi dari mobil kan itu membuat pelanggan-pelanggan mobil itu jadi pengen beli lagi, ganti mobil lagi, ganti mobil, ganti mobil lagi. Itulah Iya, salah satu ya kenapa desain itu penting gitu. Fungsinya lah iya. seperti itu. Pengen beli lagi kalau ada duitnya ya, Kak Yobi ya. Iya, baik baik Mbak Mary. Nah, sekarang kalau kalau butuh sesuatu buat penyegaran itu kan tadi kita bahas tentang industri otomotif. Nah, sekarang Ya, UMKM emang seberapa penting sih UMKM ganti desain atau desain awalnya dulu deh. Desain awalnya kenapa perlu dilindungi? Karena kan dapat nilai tambah, nilai jual ya, ya, terkesan lebih higienis gitu. Tapi kenapa perlu dilindungin, Kak? Maksudnya gini, uh, misalnya nih saya punya punya produk misalnya bolu gitu ya, bolu ya. Kemudian ya, saya nyetak packagingnya ke pabrik packaging. Kebetulan saya juga pernah kerja di pabrik packaging ya kan. Nah, biasanya mereka akan bilang misalnya order 10.000 pieces atau 100.000 pieces per item gitu ya. Kemudian, nah kenapa mesti dilindungin dengan persyaratan misalnya kalau yang di pabrik gitu ya, di luar ini harus dimusnahkan, reject harus dimusnahkan. Ternyata karena biar nggak ya dipakai betul. untuk dijual yang murah-murah di pinggir jalan atau di toko-toko kelontong packaging gitu ya. Ya, Karena murah, karena nggak kepake di luar kuantiti yang dimaksudkan sehingga bisa dijual daripada nggak balik modal kan gitu. Nah, sekarang kenapa perlu dilindungin gitu loh? Karena contoh saya kan nggak tahu, artinya saya tidak mendaftarkan atau tidak melindungi desain saya, tetapi ada efeknya nggak kalau saya nggak lindungin gitu loh? yang jelas pertama ini hampir sama dengan merek kemarin ya Mbak Mary ya. Jadi desain yang menarik, hasilnya bagus, pokoknya banyak pembeli yang minat lah gitu kan. Sayang banget kalau desain tersebut dipakai lagi oleh orang lain. Sebenarnya kita yang paling penting itu adalah menjaga agar orang lain tidak memakai desain kita. Itu yang pertama, yang paling penting. Jadi orang lain nggak sembarangan make desain kita tanpa izin. Sama juga dengan merek kan. Kemarin merek juga orang lain nggak boleh sembarangan Iya, make nggak boleh merek gitu sembarangan. kan. Jadi Betul. yang paling itu sih di sana perlindungan terhadap desain tersebut. Jadi nggak sembarangan orang yang make gitu kan. Misalnya kemarin saya ada yang lagi ini kalau ngomongin desain packaging tuh kemarin ada sedikit populer yang namanya McDonald BTS itu kan Iya. hits banget itu sampai orang ngantri Oh, wah, itu itu yang bikin padahal laku BTS-nya. iya, itu sebenarnya mereka main di packaging. Jadi kan Main di packaging itu kan packaging juga kan. Jadi kan packaging strategic marketing dengan itu packaging. Iya, strategi. Jadi dengan desain industri pun ya marketing strategi itu ada semua di sana. Jadi memang sangat penting di sana. Kalau strategi misalnya apa BTS McD BTS itu nggak dilindungi dengan desain industri kan nggak iya. didaftarkan gitu kan nanti dipakai KFC atau dipakai yang lain itu kan ya gimana gitu jangan sampai jangan harus dilindungi lah seperti itu. Iya. Itu tadi sih, saya berpikir kemungkinan besar saya membuat desain biasanya satu, bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Sedangkan menurut strategic marketing, biar orang nggak bosen, masih ada selang-seling, ya kan? Misalnya Iya limited betul betul edition, gitu ya. Nah, sekarang kalau orang-orang kayak saya, yang punya usaha industri rumahan, UMKM, ingin mendaftarkan desain industrinya terkait dengan, oh saya mulai sadar nih, saya harus melindungi produk saya supaya nggak di-copy. Kan suka ada tuh ya, Kak Yobi, misalnya bolu Mary, terus ada bacaan TM dilingkarin gitu ya. Trademark baik man, biar baik keren. baik Halo baik Telamit ya. Nah, sekarang uh, apakah ini sesuatu yang sulitkah gitu ya untuk kami orang-orang yang memiliki usaha industri rumahan ini UMKM ini berpikir ke sana direpotkankah atau ada nggak sesuatu yang kami harus tahu lebih dalam lagi selain bahwa memang harusnya dilindungi? Halo Mas. baik. Kalau kalau biasanya sih ya kalau desain industri ini emang emang strategi pengusaha besar ya kayak yang saya contohkan tadi kan Iya, BTS Mill itu kan itu udah strategi sendiri kan dengan desain iya. industri. Nah,
Kalau untuk UMKM, sebenarnya ini banyak yang konsultasi juga ke saya. Saya bilang desain industri, ayo Bapak Ibu packaging usahanya diperbagus, dipercantik lah gitu agar pembeli menarik gitu kan. Jadi pembeli pengen beli gitu kan. Kalau dan juga bisa dengan packaging yang bagus, jadi lebih kelihatan mutunya lebih terjamin lah gitu, lebih bagus lah nilai produknya gitu kan. Jadi saya selalu memberikan saran, ayo packagingnya. Tapi balik lagi UMKM ini kan terkadang modalnya juga ya Betul. tergantung ya gitu ya. Nah biasanya saya bilang pelan-pelan lah Bapak Ibu, pelan-pelan tapi tetap harus dipakai karena memang balik lagi menarik pembeli gitu kan. Perusahaan besar aja gonta-ganti desain karena memang untuk menarik pembeli gitu. Dan UMKM ayolah kita berjuang juga pelan-pelan, mungkin awalnya yang cuman plastik biasa diganti Ada stiker, tempelan stiker, iya lama-lama betul, nyetak ditambahkan plastiknya. stiker awalnya, iya lama-lama nyetak pokoknya meningkat lah dengan itu karena ya dengan itu kan saya balik lagi bilang pembeli menarik, ya. Pembeli jadi tertarik untuk membeli seperti itu, Mbak. Ya, sepakat. Oke, sebentar Kakak Yobi. Untuk fix Siap. smartphone nanti ku jawab sebentar ya. Jadi industri apapun untuk meningkatkan kepercayaan konsumen nanti ku jawab ya. Sekarang kita fokus dulu ke pembahasan sesuai tema ya. Boleh ya? Siap. Oke. Nah, berarti kalau dari cerita yang barusan nih, saya menangkap apakah menurut Kakak Yobi bahwa orang-orang yang memiliki UMKM ini udah mulai sadar bahwa desain industri itu penting, namun mereka ya lagi struggling nih untuk menciptakan Iya, sebuah desain atas produk mereka. betul. Kalau yang saya lihat dari beberapa saya memberikan konsultasi atau narasumber gitu ya, Mbak Mary, memang mereka sebenarnya mereka udah tahu gitu kan produk-produk mereka tuh mereka pengen karena kan banyak contohnya gitu kan, mereka ngeliat contoh-contoh pengen juga mereka packagingnya dibagusin, gambar desainnya baik perbaiki gitu kan, bungkusnya gambarnya biar lebih catchy, lebih menarik, dan juga di apa ya, terkadang kayak makanan kan biasanya ada food grade deh itu ya, ada packaging yang food Ya, grade, mereka juga pengen food pakai grade. packaging yang food grade Dia yang seperti itu. lapisan laminatingnya food grade, Iya betul. Itu betul, lebih mereka mahal. mereka sebenarnya udah tahu, cuman ya balik lagi dari tergantung modal ya Mbak Mary ya. Iya, harga Makanya saya bilang laminatingnya mahal. Film laminatingnya saya lebih mahal. bilang ayo Bapak Ibu pelan-pelan, Bapak Ibu UMKM pelan-pelan, mungkin modalnya ini ya pelan-pelan lah, mungkin ya saya bilang tadi ditempel stiker dulu, plastiknya diganti styrofoam atau kardus Nggak yang boleh styrofoam. seperti ya yang kardus yang food grade itu pelan-pelan lah diganti gitu kan. Terus kalau udah jadi kardus food grade itu kan harus di printing ya, apa namanya, dicetak ya, apa Iya, namanya yang eh, eh, disablon biar lebih kebalik. menarik. Di sablon dulu baru di laminate yang food grade. Film laminatingnya yang food grade. Iya, Sablon dulu baru pas di laminating biar sablonnya catnya nggak naik. iya betul. Maksud saya terkadang ada apa namanya, packaging yang polosan. Memang dia Iya, sudah benar. maksudnya sudah food grade, cuman yang polosan yang jadi dari pabrik udah ada ininya lah gitu, udah ada bentuk, udah tinggal dirangkai aja ya, itu maksudnya. Karena kan kalau tinggal dirangkai doang kan polos gitu kan biasanya mereka ngasih stiker gitu. Nah, Iya, kalau stiker kan ya kurang bagus, ditingkatin lagi bisa kardusnya yang disablon, yang di print gitu. iya di print betul. Iya, Betul. jadi lebih pokoknya dibagusin lah, jadi lebih menarik untuk pembeli seperti itu, Mbak Mary. Ini persis dengan gua malam hari ini, teman-teman. Lu nggak lihat gue ganti packaging? Iya, Lu nggak lihat gue ganti packaging? cocok dengan temanya betul. Nggak sengaja lo ini ganti packaging. Oh. Wow, luar biasa malam hari ini Tante Mary ganti packaging, guys. Nah, Kakak Yobi, Bang Ya, AZM. Sekarang kalau memang sudah tahu bahwa itu penting gitu ya, berarti dengan butuh dilindungi berarti didaftarkan. Sekarang kalau ya. misalnya mereka belum mendaftarkan tapi mereka sudah melakukan sebuah distribusi, produksi dan distribusi, apa yang akan terjadi, Kak? Pastinya rawan dicontoh yang pertama. Apalagi kalau cakep ya Akan gambarnya ya, iya atau betul, desainnya apalagi unik. kalau bagus desainnya. Terutama
saya pernah ada sebenarnya kasus apa enggak ya, ada yang konsultasi juga waktu itu, dia itu desainer kursi. Dia pernah ada proyek kursi untuk sebuah kafe gitu kan, dan kemudian iya oke proyeknya jadi, tapi Heeh. ternyata ada restoran lain yang meniru kursinya gitu kan. Meniru desain kursinya unik. Desain kursinya itu unik. Kursi kafe kan biasanya unik-unik ya, Heeh, Mbak heeh, Mary heeh. ya. Semakin Iya, unik kan orang di, juga semakin mau datang ke kafe tersebut gitu iya kan. dicari Nah ini dicari Instagramable ya, buat spot foto ya. iya, betul 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 betul. Jadi karena desain kursinya unik, ada restoran lain nggak di daerah itu sih ngeliat gitu kan. Biasanya kan banyak foto-foto kan gitu ngeliat. Wah, Iya, betul. dibikin lah, ya dicontoh lah seperti itu. Padahal yang punya desain ini nggak dapat apa-apa gitu kan akhirnya karena dan pas ketika dia pengen menuntut yang meniru desainnya di itu, tapi dia nggak daftar, nggak bisa nuntut jadi akhirnya seperti itu Malah karena malah dia yang nggak yang yang daftar. ngopi yang ngopi itu bisa aja daftarin dong. Bisa juga, betul. Jadi ya Kan first kembali to sama file. juga seperti yang iya betul, sama yang seperti merek saya apa minggu lalu tentang merek saya Hmm. bilang sistem perlindungan desain industri ini juga sama, first to file. Siapa yang daftar Hmm. duluan dia yang punya, seperti itu. Jadi ya ya daftar lah kalau mau dilindungi seperti itu desainnya. Tuh teman-teman perhatiin bahwa apapun yang kalian ciptakan, yang kalian jual, itu mengandung nilai tinggi karena dihasilkan oleh kreativitas dari daya pikir kita. Ya, Jadi ya. kalau kalian punya sesuatu hasil daya pikir, hasil daya kreativitas, lakukan sesuatu untuk first to file di mana Kak? Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tuh, supaya apa? Supaya nggak nyesel. Karena apa? Kalian makin tua, ya kan kemarin kan dibahas, makin tua tinggal perpanjang ya, tinggal perpanjang kan Kak Yobi masih sama kan term and conditionnya atau gimana? Eh Kemarin agak ada perbedaan dengan desain industri ini. Jadi desain industri ini perlindungannya 10 tahun juga sama dengan merek kemarin. Merek kan 10 tahun, tapi kalau 10 merek tahun. itu bisa diperpanjang untuk 10 tahun Mm-mm. lagi, perpanjang lagi, perpanjang. Tapi itu khusus hanya merek aja yang bisa diperpanjang. Selain merek nggak bisa diperpanjang. Jadi desain industri ini setelah 10 tahun didaftar itu akan hangus. Maksudnya hangus itu menjadi public domain yang artinya semua orang boleh ngikutin. Are you kidding me? Iya, makanya kenapa mobil misalnya desain-desain mobil zaman dulu itu kalau mau ada yang mengulang bikin desain mobil zaman dulu juga nggak masalah karena memang 10 tahun sudah habis masa berlakunya seperti itu. Berarti itulah sebabnya mengapa setiap 10 tahun suka banyak produk baru, ya. Iya, betul Mas. Saya baru mau ngomong begitu. Kenapa Ini alasannya. Innova dari zaman dulu 10 tahun berubah, 10 tahun berubah? Alasannya salah satunya ini. Seperti itu. Wow. Wow, sesuatu yang akhirnya kita jadi tahu nih teman-teman. Nah, Iya. sekarang kalau kalau tadi itu udah bahas tentang desain industri. Sekarang gimana dengan apa eh, informasi terkait rahasia dagang? Emang Baik. definisi rahasia dagang nih kayak gimana sih? Pengen tahu rahasia dagang. Apakah rahasia dagang? Contoh nih teman-teman rahasia dagang bisa jadi berupa resep atau bisa jadi berapa modalnya gitu kan? Iya, Atau baik. proses pekerjaannya atau SOP dalam membuat itu. Nah, seperti apa? Karena terlalu banyak hal-hal yang kita harus sortir untuk bisa bahas fokus apa itu rahasia dagang ya, Kak Yobi ya. Iya, sebenarnya ini bidang bidang lain lagi dengan desain industri, Tante Mary. Jadi kita kita gabungkan karena kalau merek kemarin kan memang banyak yang dibahas, banyak masalah, banyak banyak ketentuan-ketentuan. Memang jadi makanya kemarin saya minta merek sendiri itu kan. Dan Iya, kali ini betul. karena desain industri dan rahasia dagang ini memang bisa dalam juga, cuman nggak terlalu dalam pun nggak apa-apa. Jadi makanya kita gabungkan nih apa namanya tema desain industri dan rahasia dagang. Nah, kalau rahasia dagang itu sendiri itu artinya informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang pastinya punya nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Maksudnya ini eh, setiap usaha terkadang punya rahasia di sana. Ih, Baik pastilah. itu
Iya, baik itu kalau yang gampang ya, Tante Mary Hmm. itu yang gampang biasanya bisnis kuliner itu kan. Bisnis kuliner kan mereka punya resep-resep cara pembuatannya, apa namanya, Iya, komposisinya apa-apa aja itu rahasia yang jangan diketahui. Sebenarnya bukan yang nggak boleh, tapi baiknya jangan diketahui karena itu jual apa ya, maksud saya yang dijual dari bisnis kuliner itu adalah rasa ya kan, yang Tante Mary yang paling utama kan. mm, Nah kalau rasa ini dibagi-bagi, maksud saya mm, resep membuat rasa ini dibagi-bagi itu udah sulit, nanti jadi saingan gitu kan. Misalnya saya mm. punya ayam goreng gitu kan, terus enak gitu dijual, terus tetangga saya bilang, wih enak nih, boleh dong minta resepnya, saya kasih aja. Nah, Waduh, nanti mereka aduh, bikin juga jadi saingan gitu. Waduh, jangan itu. Dan inilah pentingnya kenapa rahasia-rahasia tersebut harus dijaga, namanya rahasia dagang seperti itu, Tante Mary. benar. Saya melakukan ini terkait ini. Saya menciptakan produk telur asin rasa rendang, rasa bawang. Wow, bener Nggak Tante Mary? bohong. Cek itu ke Koko Wah, Fabian. Cek itu ke siap, 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 siap. Koko Fabian. Oh, belum pernah dibawain Wah, ya. Diriku belum pernah dibawain ya. Oke. Itu belum, saya belum. ciptakan tahun lalu. Saya ciptakan tahun lalu. Kemudian Siap. tahun ini saya menciptakan sebuah produk. Jadi ayam ayam ayam, tetapi rasanya seperti ayam bakar, padahal nggak dibakar. Wow, itu pasti ada trik-trik tersendiri dalam Ya, prosesnya kan, Tante Mary. Nah, dalam ya itu yang prosesnya harus betul. dijaga, Dan betul, harus yang bisa dijaga. masak cuma saya. Nggak ada satu orang di rumah ini bisa niru gaya masak saya. Betul. Jadi ya dua produk andalan saya, guys. Wow. Tapi gara-gara ini jadi kepikiran, apa perlu gue daftarin sih? Nah, kalau ngomong didaftarin nih Tante Mary, ini Hmm. khusus untuk rahasia dagang ini karena memang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya sendiri. Jadi nggak ada pendaftaran di sana. Oh gitu lah, terus apa? Iya. Kalau didaftar kan nanti jadi kita-kita yang di kantor tahu dong, jangan juga. Oh, Jadi oh memang gitu. ini dijaga sendiri oleh pemiliknya seperti itu. Oh, saya kira gini, saat usaha saya, sorry kan gini. Ya, Kita kan namanya usaha pengennya jadi besar dong Kakak Yobi. pastinya. Nah, contoh, kita punya, halo Kakak Johana ya. Dikirimin ke Narsum biar Narsumnya nyobain. Oh iya. Iya, kirimin dulu ayamnya ke sini, bumbu-bumbunya gue bikinin. Aduh, oke sebentar. Kita kalau usaha kan pengen usaha kita berkembang. Ya, Dan konteks berkembang ini tidak mungkin kita yang masak sendiri. Betul, ya, apalagi kalau betul, udah punya betul, cabang betul. banyak. Uh, Iya, uh, nah, nah ini yang dilakukan sebenarnya bisa dengan cara bumbu kita yang olah, kemudian kita hmm, packaging kecil-kecil untuk jatah misalnya satu porsi, satu porsi, satu porsi, baru kita deliver ke cabang, ya. ya, Itu kan bisa supaya orang-orang ini tidak dengan mudah mencari tahu apa sih komposisinya gitu. Namun ada iya, namun nih, betul. tidak semua pengusaha menyadari kondisi ini. Ya, Iya, sehingga akhirnya mereka menulis, mencatat, kemudian pokoknya tugasnya koki ini kerjain ini. iya, dikasih tahu. Wah, wah, resiko. Halo Merdeka. Resiko itu resiko, Iya, sangat betul. beresiko. Kalau saran dari saya seperti itu, Tante Mary. Jadi Mm, semakin besar usahanya, terutama usaha kuliner ini kan kita ngomongin mm, rahasia betul. resepnya. Eh, ada yang namanya perjanjian kerahasiaan. Itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan kayak KFC, Coca-Cola. Mereka kan punya resep-resep, kalau ya itu resep-resep yang nggak boleh bocor gitu kan. Mm, Jadi ada sesuatu yang namanya perjanjian kerahasiaan antara pemilik dan yang akan diberikan wewenang untuk memasak lah, seperti yang tadi yang koki-kokinya lah seperti itu, dikasih perjanjian kerahasiaan lah seperti itu, dan mm. itu eh, ya itu kan jadi dari perjanjian kan, hati-hati dengan perjanjian, jangan sampai kalau dilanggar ya gampang kan ada perjanjiannya. Kalau kokinya melanggar, dia kerahasiaannya dibocorin kemana-mana ya gampang aja kita Bukan bisa tuntut rahasia. seperti itu. Tapi dengan ada perjanjian kerahasiaan ini sedikit ada, bukan sedikit ya, ada keamanan tertentu lah agar nggak bocor kemana-mana seperti itu. Bukannya setiap karyawan yang kerja di kantor tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan ya? Eh iya, kalau perusahaan besar ya, Tante Mary Hmm. kan ada juga yang perusahaan yang ini. Tapi ada perjanjian kerahasiaan tersendiri karena ini sangat penting ya. Kalau saya punya contoh nih, nggak
yang namanya ayam goreng KFC. KFC pasti semua orang tahu ya. KFC ini ternyata pertama kali dibikin itu tahun 1930. Bayangin dari tahun 1930 sampai sekarang 2021 itu rahasianya sangat-sangat dijaga dan nggak bocor gitu. Seperti itu. Jadi ternyata mereka cara untuk melindungi resepnya itu ya mereka dengan perjanjian kerahasiaan seperti itu. Jadi nggak ini aja gitu, nggak sembarangan main kasih aja. Bahkan mereka punya lemari besi. Kalau lihat dari sejarahnya, mereka punya lemari besi yang isinya itu resep rahasianya. Iya, perbaikan dari satu waktu ke waktu yang lain, improvement-nya ya disimpan di filing ya, di dokumentasi. Betul, dan juga ada satu lagi cerita dari Coca-Cola. Siapa sih yang nggak tahu Coca-Cola kan? Sampai sekarang pun dari Big Cola, dari Pepsi Cola itu kan rasanya sangat beda-beda ya. Atau ya pokoknya walaupun sama-sama cola tapi rasanya beda gitu kan. Coca-Cola ini pinter dia bikin kerahasiaan. Jadi yang tahu formula Coca-Cola di dunia ini hanya 2 orang, Tante Mary. Hanya yang tahu dan ya pasti. Ya pokoknya hanya 2 orang lah itu yang tahu, dan 2 orang ini nggak boleh naik pesawat dalam satu pesawat bersamaan. Kenapa? Takutnya kalau kecelakaan dua-duanya hilang. Iya betul, maksud saya juga begitu. Jadi karena hanya 2 orang yang tahu gitu kan, mereka nggak boleh sama sekali naik pesawat bareng gitu kan. Saking rahasia ini sangat dijaga karena sangat penting gitu. Makanya saya mumpung masih UMKM gitu kan, terutama yang bisnisnya kuliner gitu kan, jangan main kasih resep ke tetangga, ke saudara gitu kan. Itu hati-hatilah seperti itu. Boleh saya kasih satu contoh lagi, Tante Mary, tentang rahasia dagang ini? Ini contoh mungkin kalau ngeliat di berita ada ya, namanya ayam goreng Suharti. Tahu mungkin Tante Mary? Tahu ya, ayam goreng Suharti. Itu ceritanya juga family business yang kemudian Iya betul. Jadi suami istri tahu resepnya sama-sama, kan suami istri ya, wajar lah kalau tahu resepnya ya. Jadinya tidak ada rahasia di antara kita kalau suami istri. tapi terkait bisnis jadi rancu. Hati-hati. Tapi setelah mereka berpisah, bercerai gitu kan, ya sama-sama buat restoran masing-masing dan mereknya pun sama gitu, sama-sama ayam goreng Suharti. Membedakannya saya tahu tuh karena browsing juga, membedakan ayam goreng Suharti punya ibunya dan bapaknya itu yang kalau restorannya gambar ibunya, kan ada logo yang gambar ibunya, itu berarti punya ibunya, yang gambar wajah ibunya. Kalau gambar logonya gambar ayam, itu punya bapaknya. Ini sebenarnya bentuk strategi marketing bahwa satu brand dimiliki oleh dua pemilik. Iya betul. Pemilik. Tapi namanya sama-sama ayam goreng Suharti sehingga brandingnya gampang. Brandingnya gampang. Tinggal masalah banyakan yang gambar ibu apa yang gambar ayam. Nah, kalau banyakan gambar rasa sih sama sih. Kalau ngomongin banyakan gambar ibu berarti bisnis dia berkembang. Kalau banyakan ayam berarti yang bapaknya yang berkembang. Iya betul. Itulah banyak contoh mengenai resep itu seperti itu. Oke. Nah, ini udah ada mulai bertanya ya, tapi Oke, kita akan mulai jawab satu persatu. Yang kita akan jawab dulu yang terkorelasi dengan judul pada malam hari ini ya. Untuk yang tidak terkorelasi dengan judul mungkin harus nunggu sampai agak sebelum penutupan, mungkin Tante Mary akan bantuin ya untuk menjawab. Oke, ini Kakak Yobi, mangga silakan. Ya. Selamat malam juga Bebe Cuki ya. Biasanya ada tulisan dengan rempah pilihan. Nah, lo kalau di dalamnya ditaruh ganja gimana biar renyah? Rahasia dagang itu mencurigakan. Ini lebih ke sebenarnya nggak boleh juga ya. Yang saya tahu ya komposisi itu terutama Badan POM ya. Kalau yang saya tahu tentang Badan POM, kalau mau ngurus izin di Badan POM terutama untuk makanan itu semua komposisi harus dikasih tahu. Maksudnya bahan-bahannya apa aja, tapi persentasinya nggak dikasih tahu kan, karena persentasenya itu kan rahasia dagang gitu. Tapi komposisinya harus dikasih tahu, misalnya ada orang yang alergi ataukah di situ ada zat-zat yang dilarang atau
yang berbahaya seperti itu lah gitu. Jadi sebenarnya komposisi itu memang harus dimasukin gitu kan. Bahkan dengan komposisi itu kadang ada yang misalnya ada yang hidup sehat, misalnya kayak saya juga udah mulai hidup sehat nih semenjak pandemi nih. Jadi saya kalau beli makanan, saya lihat dulu komposisinya. Waduh, gulanya banyak nih. Terkadang saya nggak beli gitu kan. Jadi dengan komposisi ada menarik pasar-pasar sendiri lah seperti itu. Iya. Terkait komposisi memang itu harus diverifikasi oleh BPOM ya, untuk dapat keluar izin BPOM-nya. Nah, itu harus dijelaskan secara detail apa yang komposisi yang dipergunakan, tapi tidak perlu prosentasenya. Ya. Itu baru bisa terverifikasi dan baru bisa mendapatkan kayak izin edar ya, nomor BPOM-nya gitu. Ada Pak Guru nih dari Padang, BB Cukia. Apa kabar Pak Guru? Mana aja Pak Guru? Ya. Ya, betul. Oke, nah teman-teman yang mau bertanya silakan. Artinya tadi kita udah bahas banyak dari pertama adalah desain industri, yang kedua adalah rahasia dagang, termasuk komposisinya yang harus kita benar-benar pahami, tidak boleh ada zat-zat terlarang, ya kan? Rindu aja nggak boleh terlarang loh rindu, apalagi zat-zat terlarang guys, ya. Malam minggu Kak Yobi, jangan dibawa stres, bisa dibawa santai Kak Yobi. Betul Tante Mary, Ya, kita harus santai. Nah, sekarang kalau kalian sudah membahas tentang dua ini tadi, yaitu desain industri dan rahasia dagang. Kenapa tentang rahasia dagang? Oh, alhamdulillah sehat. Iya, iya ngopi-ngopi. Sekarang kenapa kalau tentang rahasia dagang kita harus aware? Karena tadi dibilang jangan sampai timbul persaingan di kemudian hari, ya kan? Ya. Nah, lalu sekarang kalau desain industri ini tadi kan dibilang 10 tahun ya, Kak Yobi ya. 10 tahun Abis itu jadi milik umum gitu ya. Oke. Lah terus sepanjang 10 tahun pertama jika ada orang lain yang menciptakan produk nebak-nebak komposisi kita. Baik. Kalau kita ngomong desain industri ya gitu kan, itu kan bisa mudah ditiru lah desain industri karena kan kelihatan dari tampak luarnya ya. Jadi mudah ditiru. Kalau ada masalah kayak gitu ya pasti pertama kita klarifikasi dulu nih. Ini desain saya loh, jangan main make aja. Saya udah daftar. Ayo kalau mau make boleh, tapi izin ke saya dengan perjanjian ya pasti ada nilai ekonominya di sana kan. Betul. Enak kalau kayak gitu kan, masih damai lah, enak gitu, nggak perlu dalam jalur hukum lah seperti itu. Jadi kita win-win solution ya. Jadi kan sama-sama senang gitu maksudnya. Nah kalau rahasia dagang ini kalau ada masalah yang saya bilang tadi kan memang ada perjanjian kerjaan gitu-gitu itulah seperti itu. Nah rahasia dagang ini memang agak sulit untuk pembuktiannya kalau nggak ada perjanjian seperti itu karena yang tahu kan cuma pemiliknya aja. Iya betul. Jadi yang paling berperan di sini adalah pemiliknya memang untuk menjaga kerahasiaan seperti itu. Oke, ya terima kasih Kakak Yobi. Saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Fix Smartphone Training. Memang malam ini kita bahas tentang UMKM. UMKM itu bisa apapun ya, bisa jasa, bisa produk. Tapi memang malam hari ini temanya spesifik menjawab tentang desain industri dan rahasia dagang. Karena UMKM terlalu luas, kita nggak bisa gabungin dalam dalam sebuah talk show tentang UMKM yang terlalu luas ini. Namun pertanyaan kamu tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan pelanggan itu didapat dari apa yang kita berikan. Kalau kita memberikan sesuatu yang over gitu ya, contoh nih, Kakak Yobi mau servis handphone ke saya gitu ya. Oke. Kemudian Kakak Yobi datang ke counter saya. Bahkan sekarang kayak di PGC, Kakak Yobi perhatiin nggak? Itu di depan jalan raya PGC, orang dari dalam mall keluar bawa karton servis handphone dan yang servisnya itu ada di balik besi-besi biru tuh ya di samping kantor sebelumnya. Jadi di belakang besi, di belakang trotoar mereka kerja, di jalanan marketingnya berdiri. Marketingnya betul. Ya, sekarang pertanyaannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, berarti kita harus bisa memberikan rasa percaya pada orang. Ya, yang menawarkan jasa nggak pakai baju belel, tata bahasanya apik, ramah, rambutnya cakep, wangi, nggak bau badan misalnya. Itu adalah bagian dari bentuk meningkatkan kepercayaan orang. Kemudian ketika menawarkan pun dengan gesture gerak badan yang
memang tidak lebay, tidak dibuat seperti memaksa atau menodong. Maaf, kadang-kadang memaksa dan menodong gitu. Di sini lebih murah, nggak perlu ngomong gitu. Ya, misalnya kita sampaikan bahwa kalau orang lain cuma bilang garansi 1 hari, ya kamu garansi 1 bulan misalnya, ya kan, sehingga akhirnya ya nggak apa-apa lah harganya beda 10-20 ribu, tapi garansinya 1 bulan, jadi gue masih bisa Ya, balik gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Atau yang lainnya biasanya dengan contoh kata nih, kalau Tante Mary berpikir bahwa siapapun yang menservis produknya di kita, berarti mereka adalah pelanggan, miliki database. ya, Ya, nomor handphonenya dia, nomor WA-nya dia miliki, dan rajin misalnya blast promo, tapi dengan sopan, mohon maaf, kami dari servis handphone bla bla bla, menawarkan promo misalnya LCD handphone tipe A dari harga sekian menjadi harga sekian. Mohon maaf jika tidak berkenan, kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya kamu melakukan sesuatu promo bahwa kamu ada loh, kamu eksis loh, dan kamu menjaga kepercayaan itu. Atau biasanya itu tadi, jika Anda merekomendasikan teman Anda, maka Anda akan mendapatkan diskon 5% gitu ya. Itu hal-hal yang harus dilakukan. Namun itu kembali, kalau kamu tidak melakukan itu dan kamu menjadi sama dengan orang lain, maka agak susah untuk bisa membuat orang beralih ke kamu dibanding ke orang lain. Karena kalau ngomongin ya, harga, semua orang bisa banting harga. Tapi nggak semua orang bisa menjaga kualitas dari iya, servisnya betul. atau produksinya. Ya, Ya, oke. betul, betul. Saya sering ketemu yang menodong, bikin risih juga ya kalau ditodong. Iya, itu memang tadi yang saya bilang, Pak Guru, tipe-tipe yang menodong ini tidak menunjukkan mereka berkualitas, mereka hanya mau dapat one time ya, one time itu sekali Ya, dapat ya udah bodo amat. Nah, sebaiknya jangan. Jadi rawatlah pelanggan, jagalah pelanggan supaya mereka balik ke kita dengan cara-cara yang apik dan orang nyaman. ya, Orang betul. akan kembali ke kita kalau nyaman ya Kakak Yobi ya. Pastinya, pastinya Tante Mary Nih, pasti. contoh Tante Mary pernah servis handphone, orangnya datang waktu itu Tante Mary masih bukan tinggal lagi di rumah teman. Terus orangnya datang, itu iPhone 5 tahun 2016, iPhone 5 kan lumayan ya tahun segitu ya. Ya, iPhone-ku mati begitu aja. Dia datang ke rumah, oh iya nih gue bisa servis, gue punya servis handphone di belakang. Minta resinya dong gitu. Ya ntar gue titip. Beneran loh Kak, hilang iPhone gue. waduh. Hilang begitu aja. Padahal itu temannya dari yang aku tinggal loh, teman dekat loh. Maka sampai temanku malu banget. Artinya gitu, kamu mau dihargai ya kamu kasih resi, ini ada jaminan kalau kakak hilang, ini fotokopi KTP saya, kalau hilang ini Ya, resi, jadi ada apa-apa kakak bisa lapor polisi. Kan mendingan begitu, Cin, gitu lagi kayaknya. Maaf ya, ini menurut saya, menurut pengalaman saya betul, betul. yang pernah kehilangan handphone gara-gara servis ya. Jadi curhat, enggak Ya, deh. nggak Oke. apa-apa, siap. Oh ya, Mas Ahmad Masnun. Oke. Oh nih pertanyaan. Tuh. Silakan Kakak Yobi gantian tadi gua mulu. Mangga, sok. Baik, misal saat bikin desain industri, hasil 1 kali didaftarkan ke KI, maksudnya ke kantor KI, lalu setelah 10 tahun ganti desain industri dengan model baru. Apakah didaftarkan ulang atau bagaimana? Baik, walaupun belum 10 tahun habis perlindungannya, tapi kalau mau Ganti. kalau ada desain baru mau ganti gitu ya, itu pasti kan harus daftar lagi karena kan desainnya baru, beda dengan yang lama gitu. Sama juga dengan merek, kalau merek misalnya merek kan pasti ada logo. Misalnya sama-sama yang berubah logo apa yang terakhir ya, saya lupa. Pokoknya ada kalau merek mau ganti logo, logonya pun harus didaftar lagi untuk dilindungi. Sama juga desain industri kalau dia mau desain barunya ini dilindungi ya daftar lagi. Saya juga belum bilang tadi ya, belum info. Saya info juga untuk harga daftarnya kali ya Iya, Tante biaya Mary, nggak apa-apa ya. pendaftarannya gimana tuh? Ya, ini saya lagi memikirkan ini. Jadi pendaftarannya sama juga seperti merek, daftarnya online di dgip.go.id, sama juga seperti merek kemarin. Tapi kalau merek kemarin kan biayanya 1.800.000 untuk umum, untuk UMKM 500.000 itu yang merek. Betul, Nah kalau betul. desain industri ini untuk umum 800.000, untuk UMKM 250.000, lebih murah. Murah banget. Iya, ini lebih murah karena ya itu saya bilang ini kan desain kan sering cepat Ya, ganti ya. ganti. Iya betul. Kadang ada yang baru berapa tahun udah bosen nih karena
dia punya data ternyata pelanggannya udah mulai bosan dengan desain produknya dia, jadi dia harus renewal lagi untuk penyegaran gitu. Akhirnya ya ganti desain, ya daftar lagi seperti itu. Tapi kan yang kalau dilihat dari daftarnya nggak mahal kan agak lumayan ya, nggak ya worth it lah karena 10 tahun masa berlakunya seperti itu Tante Mary. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang desain industri berarti cuma 200.000 ya, 250.000 ya, murah ya. 250.000 ya. Untuk 10 tahun untuk 10 tahun. Kalau kemarin merek itu 500.000 untuk UMKM untuk 10 tahun, kemudian diperpanjang lagi 10 tahun dengan durasi 6 bulan sebelum habis atau maksimum 6 bulan setelah habis. Ya. Nah, kemudian sekarang apa aja Kak yang bisa dikategorikan sebagai rahasia dagang selain resep Kak? Kok otak saya nggak bisa mikir jauh ya? Baik, siap. Jadi rahasia dagang itu sebenarnya saya kasih contoh yang gampang karena ya resep kan hampir semua orang tahu kayak gitu. Tapi sebenarnya rahasia dagang ini ruang lingkupnya itu ada metode produksi, ada bener yang metode SOP tadi ya? Iya, betul metode pengolahan, terus kemudian metode penjualan. Itu juga sama juga. Jadi atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis. Jadi sebenarnya dalam usaha itu banyak strategi-strategi, metode-metode yang beda dengan usaha lain. Itu kalau dikasih tahu ya kalau bocor ya jangan juga sih karena itu kan rahasia sendiri ya karena itu yang membuat usahanya dia sendiri itu meningkat gitu. Jadi metode-metode ini hati-hati jangan dibocorin kemana-mana gitu. Bahkan karyawannya sendiri seperti itu karena banyak banget kasus yang tadinya karyawan jadi saingan itu nggak aneh seperti itu Tante Mary. Betul. Apalagi ngomongin database juga ya, database marketing. Ya itu pencurian klien lah jatuhnya ya. Tapi ya memang itu juga sama termasuk sesuatu yang jamak sih. Balik lagi sih gini, kalau ngomongin database marketing ya Tante Mary sesuai pengalaman ya, selama kita nggak black campaign kompetitor kita atau bekas kantor kita akan aman-aman aja kok dan orang akan membeli ke kita karena mereka percaya sama kita, bukan produk apa yang kita jual tapi karena mereka trust sama kita. Jadi kita jual apapun, ya hari ini kamu jual panci, besok kamu jual daster nggak masalah karena mereka percaya gitu ya. Nah, artinya apa? Silakan. Ada apa namanya satu contoh yang agak unik kalau saya bilang ya mengenai rahasia dagang ini mengenai resep terutama sih ya. Contohnya ada ayam sabana yang saya kemarin juga ngasih contoh ayam sabana ke merek ya karena dia franchise dengan murah gitu kan udah ribuan yang mau franchise sama ayam sabana ini unik kalau saya bilang karena yang kita tahu ayam goreng KFC itu kan walaupun franchise tapi mereka kan hati-hati dengan menjaga resepnya ya. Ini beda sekali dengan ayam sabana. Ayam sabana kalau franchise itu resepnya dikasih, diajarkan cara membuatnya. Itu yang unik kalau saya bilang dari ayam sabana ini. Dia bukan menjaga kerahasiaannya tapi dia menjual resepnya, menjual kerahasiaan bagaimana itu. Jadi itu saya nggak tahu apakah itu memang strategi dari ayam sabana itu, tapi itu malah saya bilang brilian, malah jadi banyak yang mau gitu, jadi ribuan outletnya yang apa namanya yang franchise dengan ayam sabana. Jadi ini makanya saya bilang unik gitu kan. Yang satu yang KFC bilang itu menjaga banget tapi dia juga akhirnya besar, dan ini ayam sabana juga dia ngejual nggak dijaga sama sekali tapi besar juga sih kalau saya bilang karena ribuan outletnya ya. Tapi kan itu tidak terkorelasi Kak. Terkorelasinya terhadap dampak income. Iya betul. Sebenarnya yang paling penting itu ya ekonomi lagi. Gitu ekonomi kan? Ya betul. Jadi kalau mau dibilang outletnya banyak iya, tetapi dampak ekonominya lebih besar mana itu kan yang harus diperhitungkan. Iya betul. Ya oke. Kenapa fix? Jawabannya tidak memuaskan yang mana? Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Nah, sekarang saya mulai berpikir nih Kak, bahwa kalau rahasia dagang terkait dengan SOP, tadi dibilang metode produksi atau metode perawatan, penjualan gitu ya, itu harus dilindungin. Maaf, bukan di dalam kontrak, kan ada segala rahasia perusahaan. Kita menandatangani surat-surat yang begitu kan, menandatangani
kesepakatan atau kontrak yang begitu. Kita sebut itu sebagai NDA, non-disclosure agreement. Bahkan Kak, ini terjadi pada saya juga waktu itu karena saya pucuk pimpinan tertinggi di sebuah perusahaan, sehingga segala kebijakan yang saya buat tidak boleh dipakai di perusahaan lain di tempat saya bekerja, gitu ya. Karena itu adalah sebagai bentuk kompensasi dari atas pendapatan ya, yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tanggung jawab. Nah, akhirnya ditandatangani NDA, di mana saya tidak boleh bekerja di kompetitor atau usaha sejenis selama 1 tahun. Iya, baik. Ya kan, ini untuk apa? Agar ketika orang baru masuk, mereka bisa switch adjustment ke regulasi baru, di mana saya tidak akan tahu regulasi itu, strategi itu, dan segala macam. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melakukan yang seperti ini, gitu ya. Ya kan, waduh, makin rame nih. Ada siapa nih? Malam juga, hai Mas Aldo dan Trauma Dosa. Wih, sebentar, jawabannya bukan memuaskan, bukannya solusi, tapi malah curhat. Harusnya Mbak Mary memberi, loh, tidak semua teknisi sama. Ini adalah sesuatu yang di luar pemahaman kamu, ya. Tadi dibilang, si Bebe Cupnya bilang, pernah ketemu dengan teknisi yang suka getok. Nah, itu kamu jadiin kaca untuk berkaca. Oh, berarti teknisi gua nggak boleh getok, ya. Terus aku cerita, aku sering nemuin yang berdiri di pinggir jalan, badannya bau, terus nawarin, gitu ya. Gimana gua mau percaya sama lo, kalau lo nggak membuat gua nyaman. Jadi balik lagi, fix, kalau Anda bertanya dan Anda tidak mau mendengar, itu urusan Anda. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Nah, sekarang sekarang berarti ya nggak apa-apa, memang dia nggak mau mendengar. Dia cuma mau mendengar apa yang dia mau dengar. Banyak orang yang seperti itu, Kakak Johana. Nggak apa-apa, itu udah biasa. Di tempat, di komunitas saya CVRCD, ya, banyak orang yang datang ke saya konsul. Yang mendengar saat konsul dan terus datang untuk mencari tahu, gue salahnya di mana ya? Omongannya Mami Mary kemarin begini, nggak gue lakukan, dan gue akhirnya begini. Dia balik lagi nanya, oke, kita koreksi ini. Dia perbaiki. Jadi fix kalau pengen tahu bagaimana cara mendapatkan kepercayaan pelanggan, ya, dari omongan yang tadi ditulis nih, terus koreksi, kamu udah checklist belum, udah perbaiki belum, gitu ya. Contoh UMKM yang berhasil kita bangun, bukan saya yang bangun ya. Orang ini datang kepada saya dengan 1 kursi, 1 meja, dan 1 kompor. Ya, di Februari 2018. 19, 20. Ini kan 2001 ya? Iya. 2018 datang ke saya, Februari 2018 datang ke saya, dalam waktu 1 tahun punya 20 outlet. Wow. Dengan catatan dia ngikutin semua saran saya, termasuk gaji dia kerja, gaji 5 juta, berapa yang harus di saving untuk mengembangkan, beli kompor baru, beli meja baru, beli kursi baru. Dia lakukan itu. Cara ngerekrut karyawannya juga ngikutin saran saya. Cara training karyawannya dan penggajian karyawannya ngikutin, ya. Jadi Tante Mary kalau pergi ke Juragan Kerang tinggal datang dikasih karpet merah. Ya, tapi bukan berarti nggak bayar, saya selalu bayar. Tapi itu terbukti. Jadi teman-teman nonton video-video, lihat ya. Mungkin saya tidak berguna untuk kalian, nggak apa-apa. Saya berguna untuk orang lain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Hadir kembali, hai Andre. Iya. Bebe Cukia kenal gue banget lah ini Bebe Cukia, ya kan. Kalau gue ngasih konsul, Bebe Cukia mah Pak Guru nih mantau, Pak Guru. Apa kabar Padang? Pak Bebe Cukia itu Pak Guru. Apa kabar Padangan gitu? Hai Ciamik, iya. Oke, yang mau bertanya silakan. Hari ini terkait dengan desain industri dan rahasia dagang. Ternyata rahasia dagang bukan cuma resep, ya, tapi proses produksi. Nah, itu termasuk juga dengan dapetin resource, Kak Yobi. Malam kredit mobil. Resource sumber daya. Ini terjadi, betul. Terjadi dengan supplier, list of supplier itu mesti dilindungin. Betul. Ya, itu kan metode produksi, ya, maksudnya metode, ya pokoknya termasuk dalam metode penjualan atau produksi kan dapat supplier yang dipercaya atau gimana, itu juga termasuk juga rahasia dagang. Hati-hati. Bahkan seleksi supplier, bayangin ya, proses menyeleksi supplier yang sangat ketat, apalagi untuk sebuah produksi yang sangat kritikal, itu rumitnya luar biasa prosedurnya. Dan kita harus merahasiakan prosedurnya, ternyata ada seperti ini gitu ya. Wih, kenal banget deh, Padang aman terkendali. Iya Pak Guru. Nah, itu teman-teman harus sadar bahwa tidak semua hal bisa dibukakan kepada karyawan atau anak buah atau partner kerja kalau nggak ada surat kesepakatan, ya, perjanjian kerahasiaan. Kerahasiaan. NDA ya, bahasa Inggrisnya NDA ya Kayu? Bahasa Inggris. Iya betul. Gue malah taunya NDA. Lu ngomong itu gue pikir ini perjanjian yang mana. Agak bingung ya. Ya,
Bahasa Iya, Indonesia iya sama memang. bahasa Inggris. Iya. Iya, halo, tanda tanya nih Mas Arif Kak. Nah, oleh karenanya teman-teman perhatikan bahwa strategi masing-masing berbeda. Tadi balik di ayam sabana beda dengan KFC. Namun Iya. yang menjadi pembanding akhirnya itu adalah berapa omset in total dalam Iya. sekian tahun dalam sekian outlet. Jadi contoh dia Betul. si A punya 5.000 outlet, yang ini punya 5.000 outlet, tapi setiap outletnya turnover atau income-nya beda-beda. Itu kenapa? Apa yang menjadi dampak? Misalnya ternyata karena resepnya dibagi, tapi cara ngolahnya sesuai dengan tulisan, namun orang yang mengolah juga belum tentu paham cara mengolah Iya, yang betul, dimaksud oleh si beda-beda. pencipta resep Betul, betul, gitu. betul Tante Mary. Jadi ini adalah sebuah kesatuan yang utuh tentang bagaimana sebuah usaha itu bisa berjalan. Itu namanya manajemen, ya. Di dalam manajemen ada manajemen marketing, manajemen sales, manajemen produksi, manajemen HRD, human resource, gitu ya. Ya. Kemudian itu semua kita harus pelajarin, dan itu ada semua kok di channel saya. Iya, Gitu. ternyata Tante Mary ini memang konsultan bisnis yang saya baru tahu. Oh, baru tahu ya dirimu ya? Iya, baru tahu. Saya kira sama cuman apa namanya, saya kira ya channel MC apa gimana, Enggak, saya ternyata dari Tante. 2010 kerja itu ngerapin perusahaan berantakan. Gimana perusahaan yang mau Wow, bangkrut ini harus bangkit. Just semua saya rapiin, itu tugas saya. keren Tante Mary, Sudah keren. sudah 11 tahun lah, udah 11 tahun begini. Mau perusahaan asing maupun perusahaan lokal. Keren, keren Mm-mm. Tante Mary. Siap, siap. Iya, iya makanya saya bukan alat pemuas Kak Yobi. Nggak bisa memuaskan semua orang, tergantung siapa yang bayar, ya kan? Klien saya Betul, terakhir betul. itu di bulan Maret kemarin, Mm-mm. nih, Maret tahun ini, perusahaan chemical di Cilengsi. Chemical yang membuat kayak hand Iya, iya. sanitizer gitu. Ah, Itu ah, perusahaan ah. chemical, Perusahaan, klien perusahaan saya. kimia, baik, baik. Betul. Wow. Gitu, termasuk perizinan dan segala macam kita bantuin caranya kayak gini, apa yang dipenuhin, kurang orangnya di bagian riset, analisis, laboratorium. Nah, kita harus hire orang-orang D3 farmasi gitu Farmasi kan. ya, betul, 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 Iya, betul. betul, iya. Iya, terima kasih Pak Guru. Kalau bikin usaha di samping ada modal, penjualannya lagi salah, apalagi sekarang daya beli rendah. Solusinya dong, oke. Bang Ciamik, ini ya, jualan di masa pandemi ini yang lagi bagus adalah jualan middle low. Ya, Paham nggak? Middle low, bukan middle up. Harganya menengah ke bawah, ya, produknya menengah ke bawah, ya. Kemudian bukan produk yang mewah, bukan produk yang mahal. Masa pandemi ini yang laku malah begitu. Makanya kenapa UMKM, usaha rumahan, yang kemarin saya bilang, sederetan nih RT saya, ya, deretan kompleks saya nih, dari tadi oke. gak ada yang jualan, semuanya punya usaha ibu-ibu di sini. Iya, betul, sama Dan itu Tante kalau Mary, sama. cek di aplikasi online tuh yang order makanan, wah tetangga gue jualan semua. Nearby, lu bayangin, nearby, buset, gue bilang. Iya, Tapi betul. itu karena bentuk perjuangannya mereka meningkatkan Iya, taraf hidup untuk bertahan dulu aja selama pandemi yang betul. kita nggak tahu berapa lama. Nah, kalau menanya kenapa sepi, ya karena mungkin salah memilih produk. Iya, makanan ini lagi, karena semua orang butuh makan, bukan butuh Ya, makan yang mahal, tapi butuh makan at least perutnya keisi. Makanya middle low, ya, middle low. Nah, itu strateginya gimana? Strateginya adalah dengan harga middle, ya, rasanya middle, yap. ukurannya juga middle, ya teman-teman pahami. Serius. Jadi kamu bisa mainin Betul. dengan nasi goreng 10.000, ada sosis. Kan kata-kata ada sosis kesannya mahal ya, tetapi sosisnya cuma Iya, 5 slice, 5 potong. Paham dong maksud Tante Mary ya? Cara kalian mengolah middle-nya nih, apa yang dimaksud dengan tengah-tengah? Karena harganya harus middle, berarti rasanya harus middle, tapi dengan kualitas yang juga harus dijaga, ya caranya kayak gitu. Jadi kalau kalau dulu jual nasi goreng sosis 20.000 atau 25.000 dengan satu batang sosis, berarti sekarang harus dibagi 3 atau dibagi 2 batang sosisnya itu untuk diolah di satu porsi. iya. Nah, kalau dulu satu nasi goreng satu telur, tetap iya. Kalau ngomongin bumbu, ingat kalau ngomongin bumbu jangan dikurangin, ya. Jangan, Kalau itu ngomongin bahaya sekali makanan, itu. Kalau ngomongin makanan, bumbu jangan dikurangin. Yang dikurangin tuh Jangan. isiannya, topping, topping. Lu paham gak topping? Yang tadinya daging ayamnya 100 gram untuk bisa 5 porsi,
harus jadi 7 porsi atau 8 porsi. Sosis 1 batang bisa jadi 2 porsi. Paham ya? Jadi strateginya untuk masuk ke pasar middle itu seperti itu teman-teman. Jangan dipaksa jualan nasi goreng 20.000, lu nggak akan laku. Orang nyari yang 10 ribuan semua sekarang, beneran? Betul Tante Mary, betul. Beneran. Tante Mary nggak bohong. Bahkan ada yang di dekat sini, Kak Yobi bayangin, nasi sama ayam itu harganya ada yang cuma 8.000. Lu mau tahu dia jual apaan? Wow. Lu mau tahu sayap ayam doang sama nasi putih, bawang goreng sama sambel. Kan judulnya nasi ayam. Jadi sayapnya aja. Sayap yang bagian itulah yang beginiannya doang. Iya, sayap ini ya, betul. Strategi itu, itu sangat-sangat strategi yang bagus. Tapi intinya bumbu tidak boleh dikurangin, gitu. Contoh. Rasa nggak bisa bohong ya, Tante Mary ya. Karena kalau rasanya sudah tidak enak, dia nggak akan balik lagi beli. Ya. Gitu, ya. Iya, ya semoga jawaban malam hari ini tercerahkan ya teman-teman. Memang Tante Mary nggak bisa. Ini mungkin sesuatu hal yang berbeda yang kalian tanyakan ya. Karena kita ngebahas tentang desain industri dan rahasia dagang. Kalau lihat fenomena di plaza-plaza lagi kosong oblong, kira-kira mereka bisnis apa di mall? Di mall udah nggak bisa bergerak teman-teman. Di mall udah nggak bisa bergerak. Sekarang Tante Mary kasih tahu. Bahkan orang-orang di dalam mall buka meja di pinggir jalan. Iya. Ya, buka meja di pinggir jalan. Jadi jangan pernah berpikir untuk masuk atau menyewa tempat di mall. Saat ini tidak. Saat ini tidak. Sampai 2022 Tante Mary tidak sarankan. Fenomena Pizza Hut ya. Fenomena Pizza Hut. Ya, Oke, saran Tante Mary adalah kalian cari yang di pinggir jalan, ya, lu sewa space, tanya punya itu misalnya ada toko bangunan, tutup jam 6 sore. Lu sewa kalau malam. Betul. Ya, mulai jam 6 sampai jam 12 malam misalnya, ya. Tapi permanen karena lu harus daftarin di online. Kalau kamu nggak daftarin di online, kamu juga mati. Saya kasih tahu, orang tidak akan keluar warawiri untuk cari kalian. Orang mau yang mudah. Gitu. Ya, ayam bagian ketek, betul. Gitu. Jadi banyak nih, nanti Tante Mary bikinin sesi khusus deh ya untuk yang mau tanya-tanya seputar dunia usaha ya, karena terlalu luas banget ini, jadi udah bergeser dari topik utama. Kakak Yobi jadi belajar deh. Saya mau belajar sama Kakak Yobi. Saya juga biasanya saya kalau konsultasi dengan UMKM, saya juga belajar dari mereka, Tante Mary. Saya juga tahu ternyata begini. Saya juga belajar dari mereka. Itu karena kita sama-sama belajar, nggak. Saya cuma sharing informasi, dapat feedback itu juga pelajaran buat saya. Itu juga ilmu juga, sama kok. Betul. Karena aplikasi itu tentu akan berbeda. Aplikasinya akan berbeda. Dan hasil dampak outcome dari aplikasi juga akan berbeda tergantung caranya yang menerapkan siapa, cara menerapkannya gimana. Kaos merek mall buka stand di teras rumah, itu dia. Semua udah bergeser ke teras rumah. Ya, pinggir jalan. Jadi jangan pernah berpikir untuk sewa di mall. Mall tuh lagi getar-getir, ada biaya service charge bulanan, ya. Betul. Gitu, dan orang tidak mau masuk ke dalam mall karena apa? Udara tertutup dengan air conditioning itu kan virus bertahan, kecuali mereka rajin semprot sekarang kondisinya malah kosong. Apa yang mau disemprot, duit dari mana buat semprot, tambahan biaya lagi untuk pengelola gedung, sehingga better kamu berusaha di luaran, di udara terbuka ya. Cuman perhatikan prokes ya kan, yang jualan juga pakai pakaian lengkap, pakai masker, pakai kacamata atau face shield. Terus tangannya pakai sarung tangan. Jadi orang penting. Saat dilahirin sama kita feel safe. Properti juga lagi sepi, cara pemasarannya bagaimana yang paling efektif. Properti sepi gini teman-teman. Saat ini semua orang pengusaha memikirkan bagaimana caranya bertahan. Ya. Dia akan menjual aset, yaitu properti, bisa tanah, bisa gedung, bisa rumah dan segala macam, untuk bisa menggaji karyawan. Di mana karyawan akan digaji kebanyakan 50% sekarang ya, karena masuknya kan juga 50%. Oke. Jadi kalau dari gimana caranya biar masarin paling efektif? Lu harus jual ke orang yang benar-benar butuh dan benar-benar punya banyak uang. Nah, lu cari tuh orang. Nggak sembarangan. Berarti pertama adalah tugas lu mencari circle yang tepat. Ya.
Jadi Oke. kalau circle lu kebanyakan maklar juga kagak bakal dapat jualan. Nggak Gak bakal bakal dapet. bisa keluar kakak. Kecuali ke circle lu ada yang punya Ferrari 7 biji, 8 biji. Nah, lu ngomong sama dia. Wah, Nah, gua ada tuh temen yang begitu. wah, ya bener Ferrarinya bener Tante berjejer. Mary. Ada. Tapi gua nggak pernah manfaatin circle gua. Biarin aja, dia butuh dia datang ke gue. Gue mah nggak pernah butuh datang ke dia. Gitu. Ya, artinya seperti itu Bang Ciami. Kalau bisa dapetin circle seperti itu bagus ya. Yang punya uang cuma Mbak Mary dan Mbak Lulu doang. Buset, kata siapa gue punya uang? Gue nggak punya uang, gue cuma punya bacot. Enggak, gue punya ilmu yang bisa gue bagi. Sama kayak Bang Ya, Yobi juga. betul. Kita mati nggak bawa ilmu, bukan bawa duit. Kita mati bawa amal dan dosa. Ya. Wah, So, nggak terasa udah 1 jam. Teman-teman kalau memang kalian mau dibikinin konten terkait bagaimana konsultasi bisnis, Tante Mera akan bikinin ya. supaya nggak digabung sama teman-teman dari Kemenkumham tiap Sabtu, ya. Wah, saya jadi Cantik. pesertanya nanti itu tadi. Oh, boleh. Mau usaha apa? Itu yang tadi aku bilang, yang juragan kerang tadi, Kayobi. Ya. Kamu tahu dia udah usaha apa? Pandemi nih. Saat pandemi terjadi, dia tambah 2 usaha baru. Wow, pandemi malah nambah usaha. Ya. Apa laundry, itu Tante Mary? karena semua orang butuh laundry. Orang-orang yang kena karantina butuh laundry. Laundry, betul. Ya, Wow. dia pick up laundry, antar jemput laundry untuk yang terkena karantina dan yang tidak terkena karantina itu dipisah pakai itunya apanya? Dengan bag khusus, dia siapin bag khusus. Ini untuk yang terkena COVID, ini yang tidak terkena COVID dalam satu rumah itu dipisah sama dia dan dicuci dengan terpisah. Malam juga Kakak Love. Kemudian dia bikin usaha kue. Cake rumahan. Harganya lumayan murah untuk kalau di compare sama toko-toko yang mahal-mahal itu gitu. Dan itu jalan omsetnya. Jadi artinya teman-teman kalau buat kalian susah, orang lain bisa lakukan itu ya juga saya bilang kan tergantung aplikasinya. Gitu. Betul. Kalau orang lain bisa, kita nggak bisa. Pertanyaannya, jangan salahkan siapa jika akhirnya, ya kan? Nah, betul teman-teman. Jadi pergunakan komunitas-komunitas seperti ini untuk bertanya, bertukar ilmu dan pengalaman. Ya kenapa dia bisa, kita nggak bisa. Lalu apa yang membuat dia bisa dan mengapa membuat kita tidak bisa. Jangan pernah patah semangat untuk selalu bertukar pikiran dan jangan pernah mengatakan jawaban lu nggak masuk di hidup gue. Balik lagi, lu mau terbuka nggak untuk menerima saran dari orang lain atau pendapat atau pengalaman hidup orang lain? Ya nggak? Betul, Tante Mary. Nanti kalau laki-laki Indonesia kita makan di Juragan Kerang. Nanti kau lihat aku datang pakai karpet merah. Kakak Yobi, lu kan di Depok, lu datang lah ke sana. Siap. Dia nggak terima delivery. Just only dine in. Wow, pandemi tapi masih hanya only dine in bisa bertahan, itu keren banget. Iya, karyawannya di cut off half, separuh. Tapi masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan, betul. Keren. Itu balik lagi ke manajemen vendor, Kak. Untuk menahannya pakai manajemen vendor. Ya iya dong, omset menurun. Iya. Ya kan, harus ada strategi. Ya kan, makanya aku bilang, orang bisa bertahan, kita nggak bisa bertahan. Kan kenapa? Ada yang salah dengan manajemen kita. Ya kita cari tahu kenapa dia bertahan. Oh, bukan cuma dia jualan kok, tapi memang nggak rame, tapi bisa gitu. Ternyata ada manajemen lain yang di belakang, bukan cuma marketing. Manajemen bukan cuma marketing, guys. Iya, ada manajemen vendor. Gitu ya, teman-teman ya. Gak apa-apa, nanti kita bikinin konsul room deh untuk bisnis yang mau nanya-nanya tentang usaha gitu. Silakan Masyu. Oke. Kak Yobi, 1 jam 8 menit ternyata kita sudah ngedate di sini. Siap, terima kasih. Ya, dengan new packaging of me. Iya. Ya. Sesuai tema. Nggak sengaja. Aduh, terima kasih banyak Kak Yobi sudah berapa sequel? 3 sequel ya? Mary. Iya. Dirimu udah 3 sequel ya naik di sini. Wah, luar biasa. Koko Fabian, awas kesaing sama Kakak Yobi. Pak Sudaryadi, awas. Kak Kalisa, awas. Ayo kapan lagi kalian bertiga naik? Iya, Kakak Yobi saya mengucapkan terima kasih ya atas nama semua penonton di sini. Kakak Yobi udah mau berbagi, udah
udah sabar banget sama teman-teman Siap. semua di sini sharing-sharing, dan teman-teman semua, mantap Konsurum. Oh iya Koko Fabian, teman-teman. Oh iya, Boki udah mau tutup. Iya. Sabar esok, iya. Apa gimana? Beruntungnya aku punya suami yang menjadi tempat konsultasi usaha kecil. Semangat para UMKM, makasih tambahan saran bisnis. Iya, sama-sama Kakak Johana. Sama-sama. Oh, kamu teknisi. Nah, berarti beda gini ya, fix smartphone. Oke. Aku bikinin room buat kamu, besok kamu curhat ya. Karena sebelum saya Mantap. memberikan saran, kita cerita dulu nih biar kamu dapat pemahaman utuh, saya dapat pemahaman utuh, baru saya bisa kasih Ya, solusi. Gimana kalau besok malam betul, pukul betul, 8 aku betul. bikinkan room untuk kamu fix smartphone? Kalau kamu Wah, mau, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Aku hanya menawarkan. Harus banyak-banyak nambah ilmu nih saya, usaha saya ngadat banget. Usaha apa lu yang itu? Usaha yang mana? Ekspor apa saja yang dibutuhkan negara lain itu di mana infonya? Ekspor apa dulu? Lo harus tahu ekspornya ekspor apa dulu. Kalau ekspornya makanan ke negara iya, mana dulu? Kalau ke Amerika udah iya, ada tuh FDA. Lo cek di bawah ada iya. FDA untuk ke Amerika, makanan, food ya, untuk food Amerika udah ada, Tante Mary udah bikinin. Itu yang ngurusin tentang perizin BPOM-nya. Amerika kan Indonesia BPOM, Amerika Ya. namanya FDA. Itu yang ngurusin izinnya teman SD gue. Ya makanya dia naik di channel gue, lu nonton tuh Ciamik kawan. Wow, Ya. keren, keren, keren. Nyimak ulang Mbak. Iya, ini yang saya tunggu. Iya, silakan, silakan. Ya ini berbagi circle sebenarnya, Kak Yobi, berbagi Ya, circle. Mereka punya ilmu, saya punya circle, ya kita bagi-bagi lah gitu kan. iya, betul. Sharing informasi, betul. Sharing informasi, betul. Ya, oke. Besok malam aja ya, fix smartphone. Service excellent, private lagi buat fix smartphone. Buat semua sebenarnya bisa. Yang kemarin, kuliner lu yang kemarin, nah iya bisa curhat tuh besok. Lu ngilang mulu sih Bebe Cuki ya, WA lu kemana? Emang gue punya WA lu ya? Emang gue punya WA lu ya? Lu nggak tahu. Oke, teman-teman, kalau memang kalian Siap. berminat untuk dibikinin konsorum, posting komen di video ini di bawah. Bukan di live komen, bukan di live chat. Posting komen. Tante Mary akan lihat dan usaha apa yang mau kalian konsultasikan, ketik juga sekalian di situ. Jadi Tante Mary bisa menganalisa kira-kira sejam cukup apa enggak gitu. Ini pernah kejadian Kakak Yobi, gua konsul 24 jam. Sering. Wow. Karena abis A naik, B naik, C naik, pening lah kepala aing. Halo Kakak Igor. Iya Kakak Sumiasi Putu, iya sama-sama. Terima Kakak kasih. Igor telat, Kakak Igor aku marah. Salah, nggak boleh. Makasih lo Kakak Igor. Langsung, apaan sih lo? Oke, teman-teman. Kita tutup acara ini sampai di sini. Sudah 1 jam 12 menit. Kakak Yobi, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi bersama rekan-rekan dari BPN Kemenkumham di seperti biasa, malam minggu ceria, pacaran di tempatnya Tante Mary. Sama-sama kita belajar. Ya, maafkan aku, tiada maaf bagimu. Oke, Kakak Yobi. Hatur nuhun. Dengan istri juga terima kasih sudah Tante hadir. Mary. Semoga Terima bermanfaat ya, kasih. nambah pahala ya. Ya. Koko juga terima kasih udah mampir. So teman-teman, kita jumpa lagi besok malam ya. Ya. Jangan lupa posting komen. Lu nggak posting komen, gue nggak bikinin konten ya. Emang gue siapa bisa bikinin konten kayak penerawangan gitu, bisa tahu yang lo mau ya. Lagi fokus kerjaan penting, kemarin live di sebelah aja jarak. Iya, gue udah nggak live di sebelah. Oke, Kakak Yobi, hatur nuhun, terima kasih banyak. Siap. Bye teman-teman. Terima kasih lagi, terima kasih. Selamat tinggal, terima kasih para penonton. Bye. Dadah.